Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mitra Hakim Travel yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan tahap berikutnya dari sistem Aksiap ini. Sebelumnya kita sudah melihat data ketersediaan grup ya, yang pertama. Yang kedua, kita sudah mencatat beberapa calon jamaah mulai dari follow up-nya call, warm, dan hot, yaitu Bapak Syamsuddin ya. Nah, kemudian Bapak Syamsuddin juga sudah melakukan DP. Maka dari itu, seharusnya Bapak Syamsuddin ini datanya sudah tidak ada di calon jamaah lagi, melainkan sudah masuk ke data jamaah untuk umroh reguler 9 hari dengan program Mumtaz di tanggal 25 Desember 2023. Nah, ini contoh ya, tapi yang akan saya daftarkan yaitu untuk paket latihan terlebih dahulu. Masuk ke menu ketersediaan grup terlebih dahulu. Nah, masuk ke sini, kita ada di paling akhir untuk paket latihan ya. Nah, di urutan ke-17, paket latihan. Tadi Pak Samsudin itu memilihnya program Mumtaz ya. Nah, maka di sini lengkap, ada Mumtaz, ada Mahabbah, dan ada eksekutif. Saya ulangi lagi bahwa untuk Mumtaz ini adalah paketan biasanya dengan bintang 4 ya, fasilitas pada Hotel Makkah ataupun Madinah. Mahabbah bintang 3, eksekutif bintang 5. Nah, karena Pak Samsudin memesannya untuk program yang Mumtaz, maka bisa langsung kita klik pemesanan di sini. Ini contoh saja karena paket latihan nanti beberapa grup juga sama halnya seperti ini. Bisa langsung diklik pemesanan pada masing-masing program ya. Kita klik pemesanan. Lalu masuk ke halaman tambah pemesanan. Berikutnya kita isi data penanggung jawab terlebih dahulu. Nah, di sini data penanggung jawabnya adalah Bapak Syamsuddin. Sesuaikan nama sesuai NIK ya. Misalkan nama di NIK Syamsuddin. Misalkan ini, nama sesuai NIK. Nomor NIK-nya kita masukkan. Kemudian nomor HP-nya kita masukkan. Tadi informasi di situ bahwa NIK yang sudah kita masukkan ini adalah datanya sudah ada di sistem sebelumnya. Maka kalau kita akan melakukan perubahan, otomatis data sebelumnya ikut berubah. Tapi nanti next ya rata-rata pasti jamaah-jamaah baru ya. Atau bisa jadi juga jamaah lama yang mungkin sebelumnya pernah di jamaah calon jamaahnya kantor pusat menjadi jamaahnya mitra-mitra sekalian. Nggak masalah, tadi hanya informasi bahwa datanya sudah pernah ada di sistem. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang wajib diisi di sini adalah nama lengkap, NIK, nomor HP, dan email. Misalkan email. Kita isi. Sudah. Untuk telepon, tanggal lahir, dan alamat sebagai data penanggung jawab ini tidak wajib. Saya lewatkan dulu. Langsung ke bagian pilihan paket. Ini tadi sudah kita pilih ya. Grup keberangkatannya sesuai, yaitu paket yang latihan, programnya Mumtaz. Lalu berikutnya adalah pilihan kamar. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk di flyer, rata-rata kan harganya kita pakai harga kamar ya, double, triple, quad. Di mana double itu sekamar berdua, triple sekamar bertiga, quad sekamar berempat. Nah, maka di sini bukan berarti double itu harus 2 orang, triple harus 3 orang, quad harus 4 orang. Tetapi berapa jumlah jamaah yang ingin ditempatkan pada masing-masing kamar? Di double ada berapa orang? Misalkan keluarga besarnya Pak Syamsuddin nih, ada yang request, misalkan ada saudara-saudaranya, adiknya gitu kan, misalkan adiknya dengan suaminya ingin sekamar. Nah, misalkan adiknya itu kan sama apa namanya suaminya misalkan mau sekamar, ada 2 orang. Oh ternyata ada lagi nambah apa namanya saudaranya yang lain, suami istri juga gitu kan, misalkan totalnya ada 4 orang, ada 4 orang di kamar double. Begitu juga misalkan kamar triple dan seterusnya, sisanya misalkan di kamar kuat. Di kamar kuat totalnya jamaah keluarga dari Pak Samsudin ini ada 10 orang. Masuknya di kamar kuat aja nggak masalah. Nah, misalkan seperti ini.
Kuat itu kan artinya sekamar berempat. Lalu kalau diisi 10 berarti kamarnya lebih dari 2 dong ya. Misalkan kamarnya ada 2 nih. Nah, 2 kuat artinya kan diisi 8 orang. Nah, 2 orang ini nanti dikemanakan? Artinya 2 orang ini bisa jadi itu 10 orangnya jamaah laki-laki dan perempuan memilih kamar kuat. Nah, itu tidak perlu dipusingkan karena semuanya nanti room list. Bahasanya room list ya, atau pengaturan kamar yang akan mengatur adalah pihak kantor pusat. Nah, nantinya misalkan antara jamaah satu dengan lainnya itu ditempatkan di kamar kuat yang mana, intinya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kecuali ada request, misalkan satu keluarga Pak Syamsuddin nih, keluarga inti, ada 4 orang, gitu kan, Pak Syamsuddin dan suami dan istrinya, kemudian dengan kedua anaknya request ingin sekamar. Yang penting sesuai dengan data kakak bahwa itu sudah satu kakak ya atau mahram. Nah, maka itu diperbolehkan, maka nanti akan kita atur data pengaturan kamarnya. Mudah-mudahan sampai di sini cukup jelas ya pengertian mengenai pilihan kamar. Kita lanjutkan. Double 4 buat 10. Kita langsung scroll paling bawah, di sini totalnya menjadi 14 jamaah. Ada informasi tambahan di sini, info paket keberangkatannya, harga kamar sampai dengan fasilitas, dan di sini sudah subtotal harga paketnya. Ya, kita langsung simpan dan atur jamaah saja. Lalu masuk ke halaman detail pemesanan. Nah, di sini sudah masuk ya pemesanannya. Untuk data penanggung jawabnya ini reviewnya di bawah, kemudian pemesanannya, lalu daftar jamaah. Di sini daftar jamaah belum ada yang ditambahkan ya. Kita kembali lagi ke menu calon jamaah di sini. Bapak Syamsuddin, nah di sini seharusnya dia sudah tidak di calon jamaah. Maka di kolom tindakan ini kita bisa klik paket, alokasikan paket. Pemesanan untuk jamaah saja ya kita pilihnya. Kemudian grup keberangkatannya, paket latihan, pemesanannya di sini. Nah, nanti beberapa data penanggung jawab akan muncul ya. Di sini kebetulan ada 2. Syamsuddin Asmawi. Nah, di sini kita klik ya sesuai dengan data Pak Syamsuddin tadi penanggung jawabnya. Kita klik. Kemudian scroll. Langsung kita pilih kamar. Nah, di sini ada 2 pilihan kamar, double dan kuat. Nah, karena sesuai dengan requestan tadi, Pak Syamsuddin adalah kamarnya kuat. Misalkan nanti pada saat input data baru lagi, itu yang tadi adiknya Pak Syamsuddin ya, misalkan sekamar dengan suaminya, itu nanti bisa dipilih sesuai dengan data pilihan kamarnya. Lalu kita pilih kuat terlebih dahulu untuk Pak Syamsuddin di sini. Lalu scroll ke bawah, nah di sini ada biaya tambahan. Seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa hampir seluruh paketan-paketan yang ada di Hakim Travel itu exclude-nya adalah handling dan perlengkapan, alias tidak termasuk dalam harga paket. Artinya per orang nantinya di sini wajib checklist. Checklist administrasi, handling, dan perlengkapan. Untuk program Mahabbah yaitu 1.300.000. Yang Mahabbah dengan yang promo itu 1.300.000 administrasi, handling, dan perlengkapannya. Kalau yang Mumtaz dan eksekutif harganya adalah 1.500.000 ya. Kebetulan di sini paketnya yang Mumtaz, maka administrasi, handling, dan perlengkapannya sebesar Rp1.500.000. Lalu kita scroll paling bawah dan simpan. Nah, misalkan sebelum klik simpan, ada juga biaya-biaya lainnya. Misalkan di sini terakhir ada biaya kereta ekspres. Nah, terkadang kan ada beberapa jamaah ya yang ingin request. Itu bisa tinggal kita centang saja di sini, sesuaikan harganya. Berapa? Misalkan harga dasarnya memang kita 1.500.000 ya. Kalau ada perubahan harga nanti akan diupdate juga di sistem ini. Nah, namun di sini misalkan Pak Syamsuddin tidak ikut kereta cepat, langsung saja kita klik simpan. Selesai, maka data calon jamaah atas nama Bapak Syamsuddin sudah tidak ada di sini ya. Sudah masuknya kemana? Ke menu pemesanan. Nah, sudah masuk ke sini. Ini baru yang pertama. Syamsuddin Asmawi, nama lengkapnya. Kemudian di sini jamaah. Di kolom jamaah ada keterangan 1/14 orang. Artinya Bapak Syamsuddin ini di awal memesan untuk 14 orang. Ya. Kemudian yang baru masuk adalah 1 orang tadi.
yaitu pindahan data dari calon jamaah ke data jamaah yang real, yaitu baru 1/14 orang. Kita klik 1/14 orangnya. Lalu masuk ke halaman detail pemesanan kembali. Kita scroll di daftar jamaah, di sini sudah masuk 1. Nah, namanya kita sesuaikan. Kalau tadi kan karena calon jamaah kita tambahkan Bapak di awal ya. Tapi di sini sesuaikan data KTP-nya. Kita klik namanya Bapak Syamsuddin. Nah, kita sesuaikan. Yang tadi nama penanggung jawab Syamsuddin Asmawi. Nah, misalkan seperti ini. Kita isi NIK-nya lagi. Nah, kalau tadi sebagai data calon jamaah hanya nama lengkap dan nomor handphone saja yang wajib. Kalau sebagai data jamaah cukup lengkap ya yang wajibnya, yaitu yang bertanda bintang merah di sini. Nama lengkap, NIK, jenis kelamin, kota, dan seterusnya ini wajib diisi yang berbintang merah. Kalau tidak diisi, maka nanti contohnya saya akan langsung scroll paling bawah, kita klik simpan. Nah, data tidak berhasil disimpan, tapi dia menolak. Ini tidak diisi. Kita isi. Misalkan langsung kita simpan lagi. Nggak bisa lagi. Tanggal lahir juga nggak boleh kosong, dan seterusnya. Artinya kita harus lengkapi datanya ya. Dari mulai nama lengkap, NIK, kita isi dulu. Kotanya di mana, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian alamat, misalkan ini, kalau misalkan ini sesuai alamat KTP ya, bisa jadi alamat domisili berbeda, ini boleh juga. Contoh misalkan saya alamatnya di Jakarta, sekarang saya tinggal di Bekasi, nah ini boleh juga dicantumkan alamat domisilinya atau tempat tinggal saat ini. Lalu status kawinnya, kemudian pendidikan, dan seterusnya ini boleh diisi selengkap-lengkapnya bila datanya sudah ada semua. Tapi minimal data KTP dulu ya. Dan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, kota lahir, dan seterusnya. Berikutnya paspor. Nah, di sini paspor tidak wajib ya, karena tidak semua jamaah itu sudah memiliki paspor. Bisa jadi kan dia pada saat mau umroh baru dia akan buat paspor. Maka di sini tidak wajib dan nanti bisa diisi kembali datanya. Lalu berikutnya langsung saja kita simpan datanya. Nah, maka data berhasil disimpan karena yang wajib tadi sudah kita isi. Nah, next, misalkan jamaahnya sudah ada paspor, maka bisa kita klik lagi data Bapak Syamsuddin ini. Klik namanya, lalu kita isi data paspornya, nomor paspor, nama sesuai paspor, dan seterusnya. Demikian untuk video kali ini, yaitu menempatkan data calon jamaah menjadi data jamaah yang real. Nantikan video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.